Halo semua, semoga dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya akan menjelaskan materi geografi, bagian khususnya adalah dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tetapi sebelum saya lanjutkan ke materi, jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Turairai, supaya peserta didikku yang hebat ini tidak ketinggalan informasi-informasi atau materi-materi yang akan saya sampaikan berikutnya. Nah, materi ini adalah materi semester yang kedua. Kalau kita bicara tentang dinamika litosfer, tentunya kita bicara tentang kejadian-kejadian yang saat ini sering kita dengar. Peserta didikku ini tentu sudah mengenal istilah fenomena tanah longsor. Misalnya pada tahun 2020 yang lalu, di bulan Juni, itu maksudnya itu adalah salah satu contoh dari proses terjadinya dinamika litosfer. Itu salah satu contoh dari fenomena-fenomena alam. Banjir karena pengaruhnya terjadinya karena ada erosi. Nah, kemudian struktur lapisan bumi dan karakteristiknya, kalau kita mengkajinya sedemikian rupa bahwa bumi terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan terluar berupa batuan padat, keras, dan bagian dalam berupa material cair dan panas. Kalau saya ilustrasikan, peserta didik pasti paham bahwa kita mengibaratkan struktur lapisan bumi ini seperti sebuah telur atau sebiji telur. Saat telur matang, dibelah tampak kulit telur. Ada putih telur dan kuning telur. Kulit telur mewakili lapisan kerak, putih telur mewakili lapisan mantel bumi, dan kuning telur mewakili lapisan inti bumi. Nah, setiap lapisan bumi mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, ini contoh, ini ilustrasi kalau kita bicara tentang struktur lapisan bumi dan karakteristiknya. Nah, kalau kita kaji sedemikian rupa bahwa bumi terdiri atas beberapa lapisan tadi. Seperti saya contohkan ilustrasi sebuah telur tadi. Lapisan terluar, lapisan yang padat, keras, dan bagian dalam berupa material cair dan panas. Baik, poin yang berikutnya yang kita bicarakan adalah kerak atau dikenal dengan crust. Kerak mengapung di atas lapisan selubung atau mantel yang bersifat plastis atau biasa kita kenal atau disebut dengan astenosfer. Unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak antara lain oksigen, silikon, aluminium, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Kerak tersusun atas batuan keras yang bersifat masam. Kemudian, lapisan kerak terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah kerak benua atau kita kenal dengan continental crust. Kerak benua tersusun dari batuan granitis sehingga dikenal pula dengan lapisan granitis. Kecepatan gelombang longitudinal sekitar 6,5 km per detik. Kemudian yang kedua,
kerak samudra atau dikenal dengan ocean. Nah, lapisan ini tersusun oleh batuan basaltis sehingga dikenal dengan lapisan basaltis. Kecepatan gelombang longitudinal di lapisan ini kurang lebih 6,5 sampai 8 km per detik. Nah, kedua bagian tadi adalah perbedaannya adalah kerak benua itu adalah di daerah daratan, sedangkan kerak samudra yaitu adalah berada pada lautan. Nah, perbedaan kedua jenis kerak tersebut sering kita melihat dari kondisi jenis-jenis batuan yang berada pada daerah tersebut. Berikutnya, selimut bumi atau dikenal dengan mantel atau selubung bumi. Lapisan ini disebut juga dengan lapisan antara yang berada di bawah lapisan kerak bumi dan di atas inti bumi. Lapisan ini pada umumnya dibedakan menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, litosfer. Bagian atas dari selimut bumi berwujud padat dan kaya dengan aluminium dan silisium, sehingga dikenal dengan lapisan sima. Lapisan sima ini singkatan dari silisium dan magnesium. Bersama-sama dengan kerak bumi sering pula disebut lempeng litosfer yang mengapung di atas lapisan yang agak kental, yaitu dikenal dengan astenosfer, dengan batas bawahnya berupa lapisan yang agak lain. Sifatnya di mana kecepatan longitudinal lebih lambat dan disebut dengan low velocity layer. Baik, kemudian yang kedua, astenosfer. Astenosfer lapisan kurang lebih 130 sampai 160 km. Pada lapisan ini diduga terjadinya peleburan material silikat dan bahan radioaktif sehingga menghasilkan material yang kental dan panas yang dikenal dengan magma. Kemudian yang ketiga dari mesosfer. Lapisan ini kurang lebih 2400 sampai 2750 km. Lapisan ini lebih tebal, berat, dan kaya dengan silisium dan magnesium. Pada perbatasannya ke lapisan lebih dalam atau inti bumi terdapat lapisan transisi di mana kecepatan gelombang longitudinal menurun sangat tajam dari 13,5 km ke 8 km per detik. Baik, kemudian kita masuk ke inti bumi atau dikenal dengan core atau barisfer. Inti bumi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, inti luar berwujud cair dan tersusun oleh material yang kaya dengan silisium, besi, dan magnesium. Suhu di lapisan ini kurang lebih 2200 Celcius. Kemudian yang berikutnya inti dalam 1320 km berwujud padat dan tersusun dari material yang kaya dengan nikel dan besi. Suhu di lapisan ini mencapai 4500 Celcius.
Nah, kemudian kita masuk ke batuan pembentuk kerak bumi. Batuan terdiri atas satu atau beberapa jenis mineral dengan komposisi kimia yang tetap sehingga dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Induk dari segala jenis batuan adalah magma yang berasal dari dalam bumi. Sedangkan ilmu yang mempelajari batuan disebut petrologi, atau kita bisa mengenal namanya litosfer tersebut. Litosfer itu sebenarnya adalah kajian dari batuan. Batuan pembentuk kerak bumi mengalami siklus atau daur, mulai dari magma, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Kemudian kita lanjut ke batuan beku, batuan yang pertama. Sekira 90% kerak bumi tersusun atas batuan beku. Magma yang mendingin dan mengeras akan membentuk batuan beku. Magma yang menyusup dan mendingin belahan di bawah permukaan bumi membentuk batuan intrinsik, pasti di dalam. Sementara itu, magma yang keluar ke permukaan bumi dan mendingin disebut ekstrinsik. Berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, batuan beku dalam dikenal dengan plutonik. Terbentuk dari pembekuan magma yang lambat di dalam bumi sehingga menghasilkan kristal-kristal mineral batuan berukuran kecil maksud saya berukuran besar. Ciri utama batuan ini berstruktur holokristalin. Yang berikutnya, batuan bekugang atau yang dikenal dengan korok. Terbentuk dari pembekuan magma yang lebih cepat di lorong diaterma atau saluran magma, sehingga menghasilkan kristal-kristal mineral batuan berukuran besar dan kecil. Contohnya batu porfir, granit, porfirit, porfir senit, dan porfir gabbro. Kemudian yang ketiga dari batuan beku adalah batuan beku luar atau yang dikenal dengan lelehan. Terbentuk dari pembekuan magma di permukaan bumi secara sangat cepat, sehingga tidak terjadi kristalisasi mineral batuan atau berstruktur amor, tidak terbentuk. Contoh batu andesit, basalt, riolit, trasit, obsidian, dan batu apung. Kemudian bagian jenis batuan yang kedua, batuan sedimen atau dikenal dengan sedimentary rocks. Sekira 80% batuan di permukaan bumi berupa batuan sedimen. Sebagian kecil berasal dari pengendapan bahan organisme. Berdasarkan proses membentuknya batuan sedimen dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, batuan sedimen klastik merupakan batuan yang susunan kimiawinya sama dengan batuan asal. Contohnya batu pasir, batu lempung atau dikenal dengan shale, dan batuan konglomerat. Kemudian batuan sedimen yang kedua, sedimen kimiawi, merupakan batuan yang pengendapannya melalui proses kimia seperti pelarutan, penguapan, dan oksidasi. Contohnya batu garam atau halite, gypsum, dan batu kapur atau limestone. Kemudian batuan sedimen organik merupakan batuan yang pengendapannya bentukan batuan organisme. Contohnya binatang koral di dasar laut membentuk batu kapur. Yang ketiga dari jenis batuan, batuan metamor, dikenal dengan malihan atau metamorphic rocks. Batuan metamor terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang berubah oleh tekanan dan suhu. Tekanan dan suhu yang tinggi mengakibatkan perubahan tekstur, struktur, bentuk, dan sifat batuan bermetamorfosis
atau yang dikenal dengan membentuk batuan baru. Jadi kalau kita melihat istilah ini adalah perubahannya. Berdasarkan proses pembentuknya, batuan metamor dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, batuan metamor kontak terbentuk akibat perubahan suhu yang ekstrim dari luar bumi. Contohnya batu marmer terbentuk dari batu kapur. Batu arasit berasal dari batu bara muda. Kemudian batuan metamor kontak pneumatolistis yang terbentuk akibat pengaruh suhu gas-gas dalam magma yang mengubah sifat kimia batuan. Contoh, gas barium mempengaruhi mineral batuan kuarsa dan membentuk batu turmalin, sejenis batu permata. Kemudian batuan metamor dinamo terbentuk akibat perubahan tekanan. Contoh, batu saba atau kita kenal dengan batu tulis berasal dari batu lempung midstone. Batu kwarsit berasal dari batu pasir. Kemudian batuan metamor regional dinamik terbentuk akibat perubahan tekanan dan suhu secara bersamaan. Contohnya batu gneis berasal dari batu feldspar, batu skis berasal dari batu kuarsa. Manfaat batuan bagi manusia secara umum. Batuan mempunyai nilai ekonomis dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, intan bernilai ekonomis sangat tinggi dan dimanfaatkan sebagai perhiasan. Intan berasal dari bahan karbon yang mendapat tekanan kuat dan panas tinggi di dalam bumi. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terdapat tekanan dan panas dari dalam bumi. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri dan pembangkit listrik. Kemudian manfaat beberapa batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan sebagai berikut. Batuan beku seperti andesit dan basal sering dimanfaatkan sebagai pondasi bangunan. Batuan beku asam seperti granit dan riolit dimanfaatkan sebagai bahan baku semen. Kemudian batuan sedimen atau sedimentary rocks seperti batu kapur dimanfaatkan untuk bahan pewarna dinding dan bahan baku pembuatan semen. Batu koral dimanfaatkan sebagai agregat kasar dalam pembuatan beton. Kemudian batu malihan atau metamorsis atau metamorfosis atau metamor memiliki sifat keras sehingga bermanfaat sebagai bahan pembuatan struktur bangunan. Batuan saba dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, batu marmer dimanfaatkan sebagai lantai, alas meja, dan perabot dan rumah tangga. Nah, ini manfaat jenis-jenis dari batuan tadi. Sekian penjelasan materi litosfer dan dampak terhadap kehidupan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Turerai supaya peserta didikku yang hebat ini tidak ketinggalan informasi-informasi dan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Salam sehat.